Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan minggu ke-6, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori merencana 1 atau bahasa visual pada minggu ke-6 ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk kelas DG 1C. Dimulai dari judul awalnya, yaitu warna dalam desain grafis. Kemudian, ada subjudulnya, ini ada 7. Yang pertama, itu pengantar warna. Yang kedua, itu warna menurut kejadiannya. Yang ketiga, itu percampuran warna bahan pigmen. Yang keempat, itu tata komposisi dari warna. Yang kelima, itu dimensi-dimensi warna. Yang keenam, itu ada jenis-jenis warna. Dan yang terakhir, ketujuh, itu adalah macam-macam keselarasan warna. Dimulai dari penjelasan warna dalam desain grafis. Di sini, warna merupakan salah satu unsur yang tidak bisa berdiri sendiri. Penampilan warna selalu dipengaruhi dan ditentukan oleh warna yang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya saja, pada sebuah kemasan, misalnya saja ya, pasti tidak hanya satu warna yang dominan di situ. Pasti ada berbagai warna yang didampingkan antara warna satu dan warna yang lainnya, misalnya ya. Warna merupakan tampilan fisik pertama yang sampai ke mata kita guna membedakan ragam sesuatu. Misalnya saja untuk memvisualkan sesuatu gitu ya, yang cukup banyak visualnya gitu. Baik benda mati ataupun benda yang hidup. Warna bisa dilihat karena ada interaksi atau adanya saling mempengaruhi antar warna itu sendiri. Ya, jadi antara satu warna dan yang lain itu saling mempengaruhi. Misalnya saja, warna biru dengan kadar pencahayaan sama akan terlihat berbeda penampilannya bila diletakkan di atas latar yang berbeda atau didekatkan dengan warna yang berbeda pula. Jadi misalnya saja, ada objek utama itu misalnya warna biru. Jangan buat background atau latar belakangnya itu juga warna biru, karena itu tidak akan membedakan antara warna objek utama dan objek pendukungnya. Jadi harus memiliki perbedaan warna yang signifikan gitu. Tergantung dari konsepnya, apakah itu harmoni, monokromatik, ataupun kontras gitu ya. Oke, setiap warna menimbulkan kesan yang berbeda antara satu dan yang lain gitu ya. Dengan memahami berbagai hal mengenai warna akan memudahkan kita untuk mendapatkan pandangan yang tepat mengenai tata warna itu sendiri gitu. Jadi antara membedakan satu warna dengan warna yang lain itu kita memiliki pandangan kira-kira itu warnanya ini sesuainya di mana, tata letaknya di mana, kadarnya gimana gitu ya. Sebab nuansa warna yang ditimbulkan oleh warna itu sendiri sangat banyak macamnya dan kesan yang ditimbulkannya pun sangat beragam. Seperti yang materi sebelumnya ya, warna itu sangat banyak dengan takaran intensitas yang berbeda-beda. Itu bisa memunculkan makna ataupun kesan yang berbeda pula, tergantung dari konsep apa yang ingin disampaikan oleh desainernya gitu ya. Warna dalam desain grafis itu dapat diungkapkan menjadi beribu-ribu macam warna dengan mencampurkannya dalam perbandingan-perbandingan tertentu sesuai dengan warna dari berbagai macam yang diinginkan gitu. Ya, jadi ini konsep dari warna digital itu sampai beribu-ribu macam warna gitu. Bahkan mungkin berjuta-juta ketika orang itu mampu untuk menakarkan perbandingan dari warnanya gitu. Seperti di software Photoshop atau Adobe Illustrator dan Corel dan sebagainya, itu kan memiliki berbagai macam jenis warna yang bisa kita tentukan sendiri sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi memunculkan warna yang berbeda-beda. Itu yang untuk digital ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari gambar yang saya ambil dari internet, dari kumpulan warna-warna yang merujuk kepada konsep dari Nirmana Pancaran gitu ya.
Jadi ketika warna-warna itu disusun, bisa dilihat sendiri, bagian dalamnya itu lebih pekat intensitas warnanya daripada bagian yang luar, karena cahaya tidak bisa masuk secara maksimal kepada bagian dalamnya gitu ya. Jadi ini harus juga diperhatikan untuk pencahayaan dan bayangan gelap terangnya gitu ya. Jadi warna-warna tersebut disusun secara struktural dan secara berimbang gitu antara satu dan lainnya, itu terjadi pengulangan warna disusun sedemikian rupa. Jadi bisa dilihat ya kelihatannya gitu. Ini secara digital gitu ya. Oke, selanjutnya pengantar warna. Warna merupakan unsur penting dalam desain, karena dengan warna suatu karya desain akan mempunyai arti atau nilai yang lebih gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang pada materi-materi sebelumnya, itu warna itu dapat memberikan nilai yang cukup signifikan untuk mendampingkan visualisasi gitu ya. Keindahan sebuah warna tidak akan ada artinya apabila hadir sendiri tanpa kehadiran warna-warna yang lain di sekitarnya. Untuk warna monokromatik sendiri, itu sangat jarang sekali diterapkan di visualisasi karena memang penyusunannya, tata letak komposisinya mudah. Hanya saja kebanyakan orang itu lebih suka colorful gitu ya, warna yang bermacam-macam, yang menurut penglihatnya itu adalah warna yang sesuai, selaras gitu ya. Jadi seorang desainer dalam menyusun warna itu juga harus dipertimbangkan hal seperti itu, karena warna-warna tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oke. Sedangkan menurut Mita Purbasari, warna adalah suatu arti komunikasi efektif untuk mengungkapkan pesan, ide, atau gagasan tanpa menggunakan tulisan atau bahasa. Jadi ini seperti saja lukisan di dinding goa zaman dulu ya, atau mungkin juga batik, pada motif-motif batik gitu. Jadi tidak ada tulisan ataupun bahasa di batik itu, tapi orang akan tahu makna dari batik-batik ataupun tenunan ulos gitu ya. Itu salah satu contohnya. Pengantar tentang warna baik berupa keharmonisan, pandangan, pola, dan asal-usulnya menjadi bagian yang sangat penting untuk pengetahuan pada desainer, artistik, dan pekerja desain dalam berkarya gitu ya. Ini fungsi dari warna-warna tadi gitu ya, sebagai alat komunikasi yang efektif. Oke, di sini ada warna-warna terdiri dari 5 fungsi yang mendukung dari karya-karya desain grafis tuh. Yang pertama itu fungsi identitas, yang kedua itu fungsi isyarat atau media komunikasi, yang ketiga itu fungsi psikologis, yang keempat fungsi alamiah, dan yang terakhir kelima adalah fungsi pembentuk keindahan. Jadi untuk fungsi identitas ini, warna itu dijadikan sebagai identitas dari sesuatu hal gitu. Misalnya saja partai politik, ataupun mungkin saja untuk bendera gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu fungsi isyarat atau media komunikasi. Jadi pada warna sendiri itu mampu memberikan seseorang itu pemahaman. Misalnya saja ketika lampu lalu lintas merah itu pasti berhenti, dan seterusnya gitu. Atau mungkin rambu-rambu lalu lintas gitu ya, yang menunjukkan warna merah itu berarti harus hati-hati gitu ya. Kemudian yang ketiga fungsi psikologis. Jadi warna ini bisa diterapkan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan mental gitu ya. Jadi ketika warna itu ditampilkan, itu dapat mengobati atau merelaksasi si pasien-pasien tersebut, ataupun mungkin ingin mengetahui apa yang ada di pikiran seseorang, itu bisa dari warna juga. Kemudian yang keempat itu fungsi alamiah. Fungsi alamiah di sini itu memang alaminya suatu warna itu pasti memberikan nilai keindahan, kemudian juga memberikan nilai yang cukup membuat tenang hati seseorang gitu. Itu untuk fungsi alamiah dari warna, tergantung dari makna-maknanya. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi pembentuk keindahan. Itu jelas ketika warna hadir itu pasti akan memberikan perspektif atau pemahaman dari orang yang melihatnya, itu adalah suatu karya yang menarik, indah, dan juga memiliki nilai yang cukup baik gitu ya. Oke, selanjutnya
Ini ada saya ambil dari internet mengenai warna-warna dengan nilai positif dan negatifnya gitu ya. Sini silahkan dari warna biru, merah, coklat, hijau, pink, dan atau black itu jadi kayak seperti warna peach, purple, ungu gitu ya, kuning, kemudian abu-abu, biru yang lebih muda, orange atau juga hitam, abu-abu yang lebih muda, kemudian ada warna gold dan warna putih gitu. Oke. Selanjutnya yang bagian ketiga itu warna menurut kejadiannya. Warna menurut kejadiannya itu warna dibagi menjadi dua, yaitu warna aditif dan warna subtraktif. Seperti saya selalu sampaikan bahwasannya jenis warna itu hanya dua di digital gitu, aditif dan subtraktif. Itu yang harus diingat. Dalam teori, warna-warna aditif dan warna-warna subtraktif itu disusun ke dalam sebuah lingkaran. Ya, banyak sekali sumber yang seperti itu. Bisa dilihat. Di dalam lingkaran itu, warna pokok aditif dan warna subtraktif itu saling berhadapan dan saling berkomplement. Ya, yang dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, susunan warna-warna primer hasilnya kontras kuat, tajam, brilian, tetapi tampak kurang menyatu karena masing-masing warnanya saling tidak ada hubungan, sehingga terasa kurang harmonis. Jadi ini untuk warna primer itu adalah warna-warna yang kontras gitu ya, yang seperti yang saya bilang warna-warna yang bermusuhan gitu. Yang kedua itu susunan warna-warna sekunder, hasilnya sedikit kurang kontras dan sedikit kurang tajam karena warna-warnanya merupakan percampuran dari dua warna primer gitu ya. Jadi kelihatan sedikit harmoni seperti warna hijau, jingga gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu susunan warna-warna tersier itu menghasilkan semakin tidak kontras dan sedikit gelap. Namun tampak menyatu dan harmoni karena masing-masing warnanya saling ada hubungan antara satu dan lain, yaitu masing-masing warnanya mengandung kecoklatan. Jadi warna tersier ini setiap warna yang ada pada warna sekunder itu dicampur dengan warna coklat. Ya. Selanjutnya yang keempat itu susunan warna-warna quarter, hasilnya samar-samar kegelapan dan sama sekali tidak kontras tetapi tampak harmoni. Jadi ini untuk warna quarter sendiri itu ditambahkan dengan warna-warna yang netral gitu. Jadi lebih harmoni lagi dari warna-warna yang tersier gitu. Oke, selanjutnya ini saya tunjukkan visualisasi juga dari internet ya. Jadi paduan-paduan warna-warna yang cukup kelihatan di sini, ada warna-warna yang kontrasnya harmoni, tersier, quarter gitu ya, primer, sekunder gitu. Jadi perbandingan warna-warna dari bidang-bidang yang sudah disusun gitu ya. Oke, selanjutnya percampuran warna bahan pigmen. Di sini percampuran warna bahan terdiri dari cyan, magenta, sama yellow ya, yang biasa disebut CMY. Dengan cara pencampuran warna dalam berbagai kemungkinan dari kombinasi, sehingga dapat memperoleh warna-warna yang lain. Berbagai kombinasinya itu seperti pigmen kuning dicampur dengan pigmen cyan itu menghasilkan warna hijau. Pigmen magenta dicampur dengan pigmen kuning itu menghasilkan warna jingga kemerah-merahan. Pigmen cyan dicampur dengan pigmen magenta itu menghasilkan warna ungu kebiru-biruan. Dan yang terakhir pigmen kuning dicampur dengan pigmen magenta itu dicampur lagi dengan pigmen cyan itu menghasilkan warna hitam. Ini biasanya saya cantumkan di ujian gitu ya, untuk yang materi ini. Oke, selanjutnya percampuran warna bahan sifatnya tidak sempurna. Jadi warna-warna tersebut kalau dicampurkan itu biasanya sifatnya itu tidak sempurna. Warna-warna tersebut sebenarnya tidak dicampur dengan campuran yang dipikirkan gitu. Misalnya ketika buat minuman gitu kan, misalnya teh dicampur gula dengan air itu dilarutkan, itu tidak seperti itu. Ini sebenarnya tetapi pigmennya hanya berdampingan saja. Jadi seperti warna pada mesin cetak itu sebenarnya dihasilkan dari semprotan warna percikan molekul-molekul warna yang didamping-dampingkan gitu. Jadi pada kertas, karena sifat kertas itu meresap air gitu, jadi disitulah di kertas itulah meresap warna-warnanya gitu. Sistem pewarnaan dengan pigmen selalu dirumuskan dengan formula CMYK. K itu ya chrome itu atau hitam gitu ya. Unsur K itu berarti kadar warna gelap. K
karena setiap warna selalu mengandung unsur warna gelap. Jadi sistem warna CMYK itu digunakan untuk proses mencetak dengan media kertas, plastik, ataupun kain. Selain itu dapat juga digunakan dengan bidang fotografi ataupun cetak grafika. Jadi untuk warna sendiri seperti mesin cetak itu hanya menggunakan warna ini CMY. Seperti pada alat mesin tinta ya, tinta cetak gitu ya, atau printer gitu. Itu yang kalian lihat tinta yang misalnya yang infusan ya. Kalau misalnya bisa dilihat, tapi kalau misalnya di tube catnya di dalam itu kan nggak kelihatan dengan baik, tidak terlalu jelas. Tapi kalau yang misalnya infusan itu warnanya mungkin ada 4 atau mungkin lebih, tapi yang fokusnya ini hanya 4 CMYK. Jadi untuk warna digital itu mengarah ke warna ini, percampurannya nanti ketika mesin dioperasionalkan itu warna-warnanya itu semprot di kertas itu dengan warna-warna yang 4 ini tadi. Oke. Ini bisa digunakan di kertas, plastik, ataupun kain gitu. Ataupun untuk fotografi untuk cetak ya, ataupun untuk cetak grafika itu misalnya untuk mencetak-cetak yang berbahan buku ataupun koran dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya yang keempat, dimensi-dimensi warna. Dimensi-dimensi warna sendiri atas dasar warna pokok bahan tinta cetak itu terdiri dari 3. Seperti yang tadi ya, cyan, magenta, yellow. Terdiri 3 dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata rupa. Itu hue, value, chroma. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian intensitas warna itu disebabkan oleh adanya penyerapan atau peredaman warna. Itu ya. Kemudian dalam desain, dimensi warna dapat menunjukkan gaya atau style suatu karya grafis. Ini ada 4. Yang pertama, warna etnik yang berciri gaya etnik atau tradisional. Contohnya aja warna-warna yang berdominasi seperti hijau tua dan coklat gitu ya untuk warna-warna etnik. Kemudian yang kedua itu ada warna pop art yang menggunakan warna-warna cerah. Contohnya saja itu ada perpaduan warna merah, kuning, dan jingga itu ya untuk warna-warna pop art. Kemudian yang ketiga itu adalah warna op art yang menggunakan warna-warna yang memberikan efek khusus terhadap mata saat melihatnya. Itu contohnya saja komposisi warna merah kebiru-biruan dan warna merah kehijauan gitu ya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah warna posmo atau postmodern gitu ya. Yang menggunakan warna-warna soft yang mencirikan gaya postmodern. Itu contohnya perpaduan warna-warna pastel kayak peach gitu ya, dan warna-warna yang pastel gitu. Oke, selanjutnya untuk dimensi warna ini ada 4, ini harus diingat ya. Warna etnik, warna pop art, warna op art, dan warna postmodern gitu ya. Untuk mencirikan dari warnanya itu. Oke, ini adalah salah satu contoh karya yang saya ambil juga dari internet. Jadi ini biasa kalau misalnya kalian lihat di YouTube itu ada seperti pelukis-pelukis jalanan yang melukis di jalan gitu ya, di media jalan, yang melihatkan itu seperti 3 dimensi pada titik tertentu gitu. Jadi untuk 3 dimensi itu unsurnya seperti perspektif. Dia melihatnya dari satu titik. Jadi titik mata melihat gitu ya, oke. Misalnya berdiri di situ baru kelihatan 3D-nya. Tapi kalau misalnya berdirinya sembarangan itu tidak akan kelihatan dengan jelas. Itu biasanya ditentukan titik melihatnya itu apakah dari depan ataukah 3/4 gitu ya. Itu biasanya rata-rata dari depan sih untuk melihat karya 3D yang sebenarnya itu adalah 2 dimensi gitu ya. Dia tidak ada volumenya, tapi ketika berada di titik tertentu itu akan kelihatan seperti 3D gambarnya gitu ya. Itu biasanya seniman-seniman jalanan itu menguasai perspektif dan juga bentuk dan warna tentunya ya. Saling berkombinasi antara satu dan yang lainnya. Oke, selanjutnya jenis-jenis warna. Di sini pembahasan jenis-jenis warna mendasarkan pada teori 3 warna primer, 3 warna sekunder, dan 6 warna intermediate. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan dengan warna ini. Kedua belas warna ini kemudian disusun dalam satu lingkaran. Jadi lingkaran 12 warna ini jika dibelah menjadi 2 bagian akan memperlihatkan setengah bagian yang tergolong dengan warna panas dan setengah bagian lagi
dengan warna yang dingin gitu ya. Jadi kedua belas warna ini misalnya disusun, dikomposisikan menjadi suatu lingkaran yang saling berhadapan, itu warna yang setengahnya itu adalah warna dingin dan warna yang setengahnya itu adalah warna panas. Oke, ini akan saya jelaskan secara teoritis tentang jenis-jenis warna ini. Itu untuk warna-warna yang panas itu seperti warna merah, jingga, dan kuning gitu ya penggolongannya. Selanjutnya untuk warna-warna yang dingin itu penggolongannya seperti warna biru, ungu, dan hijau. Oke. Kemudian hijau akan menjadi hangat atau panas apabila berubah ke arah hijau ke kuning-kuningan, dan ungu akan menjadi hangat jika berubah ke arah ungu ke merah-merahan. Itu untuk perbandingan warnanya itu berubah ketika dicampur dengan warna yang lain. Kemudian warna panas itu memberikan kesan semangat, kuat, dan aktif. Sedangkan warna dingin itu memberikan kesan tenang, kalem, dan pasif. Gitu ya, untuk makna dari warna panas dan warna dingin ini. Terlalu banyak warna panas akan berkesan merangsang dan menjerit. Sedangkan terlalu banyak warna dingin akan berkesan sedih dan melankolis. Ini biasanya untuk diterapkan untuk menunjukkan apa yang ingin disampaikan oleh visualisasi tersebut. Gitu ya. Oke. Kemudian warna panas terasa mendekat dengan kita dan terasa menambah ukuran gitu ya untuk warna panas ketika orang melihat. Sedangkan warna dingin itu terasa menjauh dengan kita dan terasa memperkecil ukuran. Itu untuk konsep dari dimensi warnanya gitu untuk warna panas dan warna dingin. Jadi untuk pemilihan misalnya ingin visualisasi yang seperti apa, harus dipilih warna yang panas dan dingin itu yang mana gitu. Yang terakhir itu warna panas berkomplemen dengan warna dingin, sedangkan sifatnya kontras atau bertentangan. Jadi antara warna panas dan dingin itu sering bertentangan antara satu dan yang lain gitu ya. Jadi tidak ketika dijadikan satu itu harus benar-benar dipikirkan, jangan sampai itu ketika orang melihat itu malah terjadi pertentangan antara warna panas dan warna dingin gitu. Jadi biasanya kalau untuk sebuah konsep kemasan minuman apakah minuman panas atau minuman dingin, itu pasti menggunakan warna dominan untuk warna panas dan dingin. Jarang sekali untuk mencampurkan kedua warna tersebut. Khawatirnya ketika mencampurkan, yang melihat itu memiliki perspektif yang berbeda gitu, ataupun apa yang dilihatnya itu berbeda dari apa yang ingin disampaikan oleh desainer gitu. Jangan sampai itu terjadi. Itu hal yang sangat fatal gitu ya kalau misalnya tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan oleh visual gitu. Oke, jenis-jenis warna sendiri itu teorinya sudah sangat lama. Ini contoh-contoh dari karakter warna sendiri yang penyusunannya disusun. Yang gambar pertama itu adalah lingkaran warna dari Aristoteles. Jadi Aristoteles ini adalah seorang ilmuwan yang cukup mempengaruhi teori warna juga. Ini malah kebalikannya gitu ya. Warna api itu warna putih, kemudian warna air itu warna kuning, ya kan? Jadi ini mungkin teori yang awal gitu ya. Jadi teori awal kan suatu teori itu tidak bisa benar dengan sepenuhnya. Jadi harus ada pembicaraan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Gitu. Misalnya tokoh ilmuwan yang lainnya itu saling bertentangan untuk mencari kebenaran. Jadi misalnya apa yang disampaikan di awal itu mungkin di pertengahan atau di akhir atau mungkin yang belum ada itu bisa berbeda antara satu dan yang lainnya. Itu untuk teori ya, penjelasan mengenai teori. Kemudian ini untuk warna ya, teori Van Soest ya. Jadi teori Van Soest ini menghubungkan warna-warna yang CMY sama RGB itu menjadi, kalau misalnya ini disatukan itu apakah bisa menjadi warna putih ataupun bisa menjadi warna hitam secara digital ya. Jadi kalau misalnya warnanya semakin banyak disatuin itu bisa mengarah ke warna hitam ataupun bisa mengarah ke warna putih. Itu nanti akan saya sampaikan teorinya. Jadi teori yang Van Soest ini berbeda abad dengan teori Aristoteles ya. Oke, kemudian tata komposisi warna. Tata komposisi warna berfungsi untuk membantu mewujudkan unsur bentuk. Selain itu, tata komposisi warna itu tunduk pada prinsip-prinsip dasar desain, menyangkut keselarasan, irama, ritme, kesatuan, unity, dominasi, keseimbangan, dan proporsi atau keselarasan gitu ya.
Di sini ada dua. Yang pertama itu adalah keselarasan atau irama warna. Agar enak dilihat, suatu susunan warna haruslah selaras dengan yang dapat diperoleh dengan memperhatikan irama. Irama adalah gerak atau aliran atau alunan dari satu warna ke warna yang lainnya. Cara teoritisnya ya. Untuk memperoleh keselarasan warna, langkah yang paling mudah dilakukan adalah menggunakan interval tangga warna yang tertera pada lingkaran warna. Jadi untuk lingkaran warna itu teorinya sudah fokus gitu ya. Jadi untuk percampurannya itu biasanya lebih ke teori-teori tambahan saja untuk percampuran intensitasnya. Yang kedua itu interval tangga warna adalah tingkatan atau gradiasi warna yang merupakan jembatan penghubung dua warna kontras. Jadi interval tangga warna itu amat berguna sebagai alat penyusun warna. Terdapat banyak sekali warna kontras, yaitu dua warna yang saling berkomplement, jadi saling bertentangan gitu ya. Di antaranya adalah warna kuning ungu, merah hijau, biru jingga, dan juga kontras dua warna itu intermediate yang lain ya. Kombinasi warna kontras cocok untuk hal-hal yang diinginkan cepat terlihat seperti karya desain grafis, untuk hal-hal yang berhubungan dengan sifat kemudahan dan hal-hal yang sifatnya keras gitu ya. Dan selanjutnya, ini saya ambil dari internet juga, dari contoh warna-warna yang menggunakan satu warna dengan background putih gitu ya. Jadi dominan warnanya warna biru, penambahannya itu ada kuning dan juga warna merah. Jadi dalam pemikiran saya ketika melihat visualisasi ini adalah pencemaran lingkungan dari limbah-limbah pabrik gitu ya. Jadi dicantumkan yang titik kuning itu mungkin daerah pabriknya itu tidak kelihatan terlalu tercemar, tapi di sekelilingnya yang lain itu sangat tercemar. Mungkin yang untuk yang titik merah itu mungkin adalah titik yang paling parah gitu ya. Jadi sedikit kritikan mungkin untuk yang industri pabrik ya. Jadi harusnya ramah dengan lingkungan, tapi ini malah mengotori lingkungan. Itu mungkin seperti itu gitu yang saya lihat. Oke, selanjutnya macam-macam keselarasan warna. Berdasarkan interval tangga warna, keselarasan warna dapat dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, susunan warna-warna dingin dengan dominasi satu warna panas, misalnya untuk penyusunan ya. Kemudian yang kedua, susunan warna-warna panas dengan dominasi satu warna dingin. Oke. Susunan warna-warna harmoni analogus dengan dominasi satu warna komplement ya, atau satu warna kontras lainnya. Kemudian susunan warna-warna dengan proporsi keluasan yang sebanding dengan menggunakan dominasi satu keluasan warna yang lebih luas dari proporsi yang semestinya. Proporsi keluasan warna yang sebanding adalah bagian kuning dibandingkan bagian merah dan pada bagian biru gitu ya. Jadi warna kuning itu lebih menjadi dominan dari kedua warna itu. Kemudian yang kelima itu susunan warna-warna yang bervalue gelap dengan menggunakan dominasi satu warna yang bervalue terang. Itu intensitas gelap terang itu disebut value. Kemudian yang keenam itu susunan warna-warna yang bervalue terang dengan menggunakan dominasi satu warna yang bervalue gelap. Kebalikan dari yang sebelumnya ya. Yang terakhir itu susunan warna-warna yang menggunakan intensitas kroma rendah menggunakan dominasi satu warna yang cemerlang. Kroma maksimum adalah warna-warna pelangi gitu ya. Jadi kroma rendah adalah warna-warna yang intensitasnya diturunkan dengan campuran warna komplementnya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa logo dari junk food ataupun makanan-makanan yang siap saji gitu ya. Jadi penyusunannya. Jadi terlihat sekali logo-logonya itu memberikan pemahaman kepada konsumennya melalui bentuk-bentuk yang sederhana yang mudah diingat oleh manusia itu dalam 3 detik gitu, prinsip logo yang saya sampaikan gitu ya. Jadi untuk logo-logo sendiri itu meskipun ada beberapa logo yang berubah itu, tapi tetap memiliki karakter dari logo-logo yang di awal gitu ya. Ini ada contoh-contoh dari logo, saya ambil juga dari internet ya, yang
untuk makanan-makanan yang cukup terkenal di masanya gitu. Meskipun ada beberapa yang masih juga terkenal sekarang gitu. Oke, seperti yang ditunggu-tunggu, itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Untuk tugas wajib ini, saya tetap mengingatkan untuk didokumentasikan ya. Jadi untuk tugas yang wajib ini, mendesain tipografi nama lengkap dengan satu jenis huruf. Kalian menulis nama lengkap kalian dengan tipografi satu jenis. Itu tidak perlu memunculkan perspektif lagi, karena perspektif ketika dimunculkan itu akan kelihatan kaku. Jadi ini sifatnya itu seperti tipe-tipe pada karya-karya yang 2 dimensi saja gitu, yang flat gitu ya, tapi mencirikan satu jenis huruf. Jadi untuk hurufnya ini bisa dibuat jenis huruf yang original, itu lebih bagus. Jadi tulisan tipografi tangan kalian sendiri, karakter tangan kalian sendiri. Bisa juga mencontoh dari tipografi yang sudah ada atau jenis font yang sudah ada gitu. Untuk dibuat menjadi suatu bentuk image dengan desain yang kreatif ya. Jadi untuk nama kalian itu saya ingin penyusunannya itu seimbang, tetap menjurus ke konsep prinsip-prinsip desain, harus selaras, seimbang, juga komposisinya juga harus baik gitu ya. Jadi tidak asal-asalan membuat tulisan gitu. Jadi untuk tulisan sendiri itu ada pasarnya, untuk tipografi sendiri ada pasarnya, dan memiliki penghasilan yang cukup baik kalau misalnya ada kerjaan di tipe ini. Biasanya digunakan untuk mural-mural kafe gitu ya. Sering kalian misalnya kalau datang ke kafe-kafe itu ada tulisan-tulisan tipografi yang menarik daripada tulisan-tulisan yang biasa. Saya ingatkan ya, jangan seperti tulisan di Word gitu ya. Jangan pilih tulisan di Word, tapi tulisan yang memang karakter dari tipografi. Itu berbeda sekali. Kalau tulisan yang biasanya untuk informasi secara tertulis itu harus benar-benar kaku, bisa dibaca dengan mudah gitu. Tapi kalau untuk tipografi ini, selain memiliki nilai keindahan, dia juga harus wajib bisa dibaca. Untuk tipografi sendiri, antara satu kata dan kata yang lainnya itu memiliki ukuran. Jangan ukurannya itu yang misalnya kata satu misalnya dibuat tebal, kemudian kata yang lainnya mungkin dibuat tipis, dan selanjutnya dibuat tebal lagi. Jadi tidak ada keseimbangan atau komposisi yang baik. Itu banyak sekali contoh-contoh tipografi di internet, itu silahkan diambil, tapi menggunakan karakter dari nama kalian. Saya minta untuk satu jenis huruf ya, satu jenis huruf, karena ketika kalian membuat menjadi 2, itu akan sulit untuk menjadikan satu kesatuan yang menyatu antara visualisasi tersebut gitu ya. Jadi untuk pemula itu gunakan satu jenis huruf. Tapi kalau misalnya memang dia sudah saya sudah ada background saya Bu untuk membuat tipografi, karena saya juga pernah mengerjakan proyek misalnya untuk kafe atau apa gitu. Jadi silahkan semaksimal kemampuan kalian saja. Itu jangan lupa didokumentasikan. Kemudian yang tugas rutin ini itu adalah merancang logo sebagai suatu tanda pengenal untuk mencirikan secara tidak langsung nama dari industri kreatif dengan menerapkan dimensi-dimensi warna dan tata komposisi warna pada sketchbook ukuran A4. Jadi yang tugas rutin ini itu adalah kalian menciptakan sendiri logo dengan misalnya pada industri-industri kreatif tertentu. Misalnya industri kreatif di sini itu misalnya saja untuk yang kayak industri kreatif seperti animasi gitu ya, industri yang berbau kreatif seperti fotografi, yang notabene-nya itu adalah desain ya, desain ataupun misalnya untuk multimedia gitu, untuk animasi dan sebagainya, ataupun logo-logo yang mencerminkan karakter dari tugas seorang desainer ya. Untuk kalau misalnya untuk kemasan itu kan jangan merujuk kepada kemasan makanan gitu. Saya tidak ingin seperti itu karena kemasan itu sangat umum. Saya ingin kalian membuat logo yang memang untuk brand seorang industri yang bergerak di dunia industri desain grafis gitu ya. Ini ada contohnya di bawahnya, mungkin bisa jadi referensi.
Ini tipografi tulisannya ya. Jadi dia membuat sendiri tulisannya dengan berbagai ini ya. Jadi saya minta untuk tulisannya itu harus seimbang gitu ya, antara satu dan yang lain. Jangan terlalu ke kanan, jadi ujungnya yang ke kirinya itu kosong gitu ya. Jadi tidak seimbang. Itu harus untuk tipografi sendiri ya benar-benar harus dibuat layoutnya, itu garis pendukungnya gitu. Jadi jangan asal-asalan dibuat dengan tulisan tangan itu, karena tipografi juga membutuhkan ukuran gitu ya. Oke, ini contoh dari tipografi juga dengan tulisan tangan, karena tipografi sendiri antara satu dan lain itu memiliki perbedaan karakter dari tulisannya ya. Seperti nulis biasa gitu kan pasti memiliki lengkungan gaya yang berbeda-beda. Ini juga menerapkan karakter dari goresan tangannya sendiri. Jadi harus benar-benar lurus gitu, seimbang gitu. Jadi boleh menggunakan layout pensil kasarnya saja, garis-garis untuk meletakkan si huruf-hurufnya ini agar tidak melenceng kemana-mana gitu ya. Bisa menggunakan penggaris ataupun apa, roll gitu ya, ataupun jangka gitu. Oke, ini salah satu tipe yang dia buat sendiri, mungkin terinspirasi dari tipe-tipe yang sudah ada, tapi dibuatnya menjadi tipe gaya dia sendiri. Ya juga seperti itu ya. Kalau yang terakhir ini dia menggunakan tipenya 3 gitu ya. Tapi meskipun 3 itu antara baris pertama, 2, dan ketiga itu harus saling sama gitu ya. Dan pemilihannya itu juga benar-benar dipertimbangkan gitu, karena tipografi itu maksimal orang itu bisa menerimanya 3 jenis huruf. Jadi kalau lebih dari itu akan sulit untuk menerimanya. Oke, ini untuk tugas wajib. Ini juga ada tipografi, jadi dia menampilkan visual di huruf-hurufnya ini gitu, ada seperti bintang-bintang atau klip-klipan gitu ya pada bagian atas hurufnya. Jadi semua tugas wajib ini wajib didokumentasikan ya. Saya ingatkan, tetap difoto menjadi 4 tahapan foto. Selanjutnya tugas rutin itu membuat logo seperti ini. Lebih ke fotografi atau videografi gitu ya, studio ya. Seperti ini logonya. Jadi diciptakan sendiri. Kemudian ini juga seperti industri untuk membuat gambar-gambar ya, gambar-gambar ya visualisasi yang manual gitu ya, seperti ini. Oke, yang ini juga kelihatan karakter dari gambar ya untuk logo ini. Selanjutnya ini untuk burger. Sebenarnya untuk burger ini itu kan lebih kepada makanan gitu ya, tapi dia tidak terlalu fokus ke kemasan sih sebenarnya. Jadi memang logo dari burger yang membuat visualisasi burger gitu dengan saus gitu. Jadi saya makannya menerima karena visualnya itu mencerminkan dari bentuk produknya gitu ya. Jadi burger yang lebih pedas dan juga lebih enak gitu. Jadi saya setujuin hal ini. Selanjutnya ini ada Big Craft. Jadi untuk logo-logo untuk orang-orang yang berkecimpung dalam bidang kreativitas gitu ya, untuk memvisualkan visualisasi. Selanjutnya ini ada Dika Komik, jadi lebih kepada komik ya. Untuk logonya dia buat sendiri. Oke, selanjutnya tugas-tugas rutin ini semuanya diwarnain. Tadi kalau misalnya tugas wajib itu bisa hitam putih, ataupun mungkin kalau mewarnainya juga bisa, tapi untuk pewarnaannya itu tidak saya recommended. Kenapa? Karena ketika kalian sudah fokus ke satu tulisan dengan pencampuran warna, saya khawatirnya itu bakalan gagal gitu. Jadi buat hitam putih saja. Kemudian yang untuk tugas rutin ini wajib warna dengan logo yang original buatan kalian sendiri untuk diperuntukkan di dunia industri kreatif gitu ya, yang berkecimpung dalam bidang desain gitu. Oke, mungkin jika ada pertanyaan itu bisa disampaikan di WA group.
saya akhiri perkuliahan di minggu ke-6 ini. Sampai ketemu di minggu ke-7 ya. Jadi saya ingatkan lagi, UTS akan datang gitu ya. Jadi saya harapkan materi-materi ini dipelajari dengan baik, karena semua materi-materi ini akan saya ambil sebagai soal-soal UTS. Oke, sampai ketemu di minggu ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.